Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sadaqallahul aliyyul azim. Pertama sekali, penghormatan kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang pendengar tausiah yang tidak memungkinkan untuk saya perincikan satu persatu penyebutan nama. Namun tanpa mengurangi sedikit pun kehormatan dan ketakziman saya kepada bapak-bapak sekalian. Berbicara tentang masalah 1 Muharram, mari kita berangkat berbicara daripada nama bulan itu sendiri. Muharram artinya yang dihormati atau yang dimuliakan. Nama-nama bulan mulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal hingga kepada Zulhijjah. Nama-nama tersebut dinamakan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim dalam juz yang kedua, dalam menafsirkan firman Allah surat Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Dalam mengomentari ayat itu, waktu tengah tafsir ayatnya gepegah li Imam Ibnu Katsir, ada seorang ulama yang bernama Alamuddin As-Sakhawi mengarang sebuah kitab khusus tentang nama-nama bulan dan sebab-sebab penamaannya. Jadi yang pertama, nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal hingga seterusnya yang buhnan bulannya orang Arab jahiliyah. Ketika datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam dan syariatnya, nama-nama tersebut tidak dibalik, nanannya hana gebalik lang Islam, geabadikan menteng. Pakon karena nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ibi faedah bahawa ketika ada sesuatu yang pada awal sebelum Islam ada, kemudian ketika sudah datang Islam, selama masa hana bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, nya hana perlu ubah, hana bupu, hana masalah. Ini poin yang pertama. Maka orang Arab jahiliyah gebuhnan bulannya dengan bulan Muharram sangat dihormati dan dimuliakan. Ukuran mereka memuliakan bulan ini, andai kata mereka berjumpa dengan orang yang pernah membunuh bapa atau ibunya, mereka tidak akan menumpahkan darahnya pada bulan ini. Nya merumpak dengan tukang pekaruma, dengan tukang pohyah ke dalam bulannya, han ge balah dendam, ge pepreh hilai bulan lain baru gepoh. Sebegitu mulianya lah mereka untuk tidak berbuat kemaksiatan atau kemungkaran atau kerusakan pada bulan ini. Maka gepenama bulannya Muharram yang dihormati atau yang diagungkan.
Jadi orang Arab jahiliahnya wate gebuh nan bulunnya disesuaikan dengan apa yang mereka lakukan pada saat-saat itu. Sebagai contoh, gebuh nan umpama bulun safar. Karena sebagaimana maklum orang Arabnya adalah merupakan sebagaimana suku nomaden. Orangnya galak berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Maka bulan di mana mereka keluar tubi dia mukat. Nyanyo tak minta orang dalam kampung hana tubi yang mukat yang minta rezeki. Bulan di mana mereka keluar mencari rezeki dinamakan bulan safar, bulan berpergian. Bulan di mana mereka menyemai benih. Jadi kagak semai bijih, kagak rendam bijih untuk dipula. Bulan tersebut kemudian di mana mereka menyemai, gepenama dengan Rabi', makanya nadwaga musim semi. Semi pertama dan semi kedua, Rabiul Awal wa Rabiul Akhir. Bulan di mana suhu iklim cukup berat lepi yang nanggraurinya lepi, ukuran lepi, sesuatu yang bersifat cair menjadi keras. Lagi minyak makan tapedui di luar moh lepi, ukuran lepi je kekerah lagi dinamakan dengan Jumadil Awal dan Jumadil Akhir karena arti jumud itu keras. Bulan di mana cukup berat datang dinamakan dengan Ramadan yang bermakna ihtahara, artinya panas. Demikian seterusnya. Bulan di mana mereka tidak pergi ke mana-mana, hanya aktivitas sapu, dipenama dengan Zulqa'dah, bulan duduk-duduk. Bulan di mana mereka mengunjungi Kaabah Baitullah dinamakan dengan Zulhijjah, bulan pergi ke haji. Maka datanglah Islam dengan segala syariatnya. Nama-nama tersebut tidak dirubah, hanya gubah nan mata lagi serat tanpa orangnya. Jadi yang buhnan bulannya orang Arab jahiliyah. Demikian pemaparan Iman Alamuddin As-Sakhawi dalam kitab khusus beliau yang berbicara tentang masalah nama-nama bulan. Ketika katanya berbicara tentang masalah Muharram, maka sesuai sekali dengan hijrah Nabi SAW. Saya membaca dalam sebuah kitab yang bernama Syarah Majalisi Saniyah karangan Syekh Ahmad Al-Hijazi halaman 7. Perlu sekali untuk kita jelaskan apa itu hijrah. Hijrah ini memiliki beberapa makna. Hijrah, lafaz ungkapan kata hijratan itu sewizan dalam ilmu gramatika bahasa Arab dengan fi'latan. Hijratan asal mula kata hajara. Makna hijrah at-tarku bermakna meninggalkan. Jadi hijrah itu maknanya meninggalkan. Jadi waktu hijrahnya, makna pertama hijrah adalah meninggalkan. Ketika pegah Nabi hijrah, maknanya tarkul witon ila ghairih. Nabi meninggalkan negeri tempat beliau bertanah air, pergi ke tempat lain, yaitu Madinah. Perjalanan hijrah Nabi SAW ke lagi hijrah katanya. Hijrah Nabi menjumpai berbagai macam tantangan. Malah sebagaimana tanya depu bahawa Nabi ketubik untuk hijrah dalam keadaan ingin dibunuh. Nabi ketubik dari Mekah gejak Madinah ke lagi tanya tubik tinggalkan kampung jak hal lain. Tetapi dalam keadaan diintimidasi, dilakukan sebuah makar, upaya dan usaha untuk dinapoh Nabi SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan baginda Nabi SAW. Ketika Nabi keluar ketika ingin dibunuh, Nabi bersembunyi di dalam guha. Hana gebedah kejak you, geplum, gepa mandra ile. Kemudian baru Nabi SAW bersembunyi beberapa hari di dalam gua. Gua tersebut adalah merupakan gua Tur. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran surat 9 surat Taubah. Idh yaqulu li sahibih idh huma fil ghari wa yaqulu li sahibih la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah pada suatu ketika pada masa lampau, ketika Rasulullah berkata li sahibih kepada para sahabatnya, para ulama ahli tafsir sepakat bahawa yang dimaksud dengan sahabat Nabi di sini adalah Abu Bakar. Sehingga orang-orang yang nantinya mengingkari kesahabatan Abu Bakar dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Misalnya ada orang yang berkata begini, nah orang yang pegah lagi long hanggu patih Abu Bakar Siddiqnya sahabat Nabi.
Saya tidak mengakui kalau Abu Bakar itu sahabat Nabi. Orang yang tidak mengakui kesahabatan Abu Bakar adalah orang yang dikeluarkan dari Islam. Dalam kitab I'anatul Talibin juz yang keempat dalam Kitabur Riddah disebutkan bahawa termasuk sebagian dari perkara yang dapat menyebabkan seseorang itu menjadi kufur atau kafir adalah mengingkari kesahabatan Abu Bakar. Kenapa? Karena tentang persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar jelas sekali ada konteks ayatnya dalam Al-Quran dalam surat Taubah, idhuma fil ghari, ketika kedua-duanya berada dalam gua, wa yaqulu li sahibi, dan Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut dan jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini gambaran sekilas tentang bagaimana peristiwa ketika baginda Nabi SAW hijrah. Setelah beberapa hari berada di dalam gua, oleh padung-padung urona dalam gua, maka Rasulullah SAW keluar. Waktu merasa keaman, kenyaman, jejak-jejak kepergian Rasulullah tidak terdeteksi, maka baru Nabi SAW netubit. Namun ada beberapa peristiwa yang sangat menakjubkan yang terjadi dalam gua tersebut. Di antaranya kesetiaan Abu Bakar. Karena Gua Sur, bagi orang yang sudah pernah umrah atau sudah pernah melakukan rukun haji, kitanya je tajak takalan Gua Sur. Gua Sur itu sangat tinggi sekali. Gua Surnya waktu ketika taik ke Lagegle kampung kitanya, menempuh jarak perjalanan yang jauh dan berada pada lubang bukit. Kenan Nabi SAW bayangkan, andai kata Nabi SAW waktu malam neplung ne hijrah, rehat gaki, musiruk gaki, rehat uyup, sungguh kita tidak akan mendapati nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan ketakwaan. Dan hana hijrah Nabi kita peringati lagi menerupa bak malam uro yang bahagianya. Karena Nabi begitu lelah, oleh naik bukit begitu lelah, Abu Bakar Siddiq menyediakan gejuk Abu Bakar Siddiq hina lang lumung ya Rasulullah. Maka Rasulullah merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Sedang-sedang dalam keadaan ternyata kaki Abu Bakar Siddiq dipatok oleh ular. Ulu yang berbisa ikap kaki Abu Bakar Siddiq yang terjulur, sedangkan di pangkuannya baginda Nabi dengan karena merasa tidak ingin Rasulullah terganggu tidurnya, gepet mata, gepetung takit, ikap leula, yang penting Nabi baik jaga. Gepetung takit. Sehingga buliran air yang panas di sela mata Abu Bakar Siddiq saking sakit gepetung, itu bi mata terjatuh di atas wajah Nabi SAW hingga membuat Nabi terkejut. Ni bedah, pakai nemo ni tanya. Ternyata kaki Abu Bakar Siddiq digigit oleh ular berbisa. Karena bak neputun baik jaga Nabi hingga itu bit ia mata panas di sela-sela matanya. Nebedah Nabi SAW gekun bak ulunya pakan kakap sahabat lon Abu Bakar Siddiq. Ternyata apa yang terjadi jamaah urusilo rahimakumullah, ternyata ulunya katrip kaipreh kehadiran Abu Bakar Siddiq untuk yak bersembunyi dalam guayan. Ulanya dapat khabar li Allah bahawa sebuah orang junjungan alam yang mutam langguhanya. Ipreh kok trip muribetul li ulunya. Ingin ia tetap wajah Nabi, bantruk tengah jenguk-jenguk lalu bangguha, kaki atup. Li Abu Bakar Siddiq bengai. Ya Rasulullah, lengkap ji kan gara-gara bengai long ke Abu Bakar kon. Tapi long muribetul long preh ro langguhanya. Lo nak kalan wajah ron. Tetapi bantruk long kena dipada wajah ron oleh Abu Bakar Siddiq iaitu lalu murai, maka lengkap ya Rasulullah. Ini menggambarkan wahyu atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Tanya selaku orang iman pasti dapatih bahawa setiap Nabi Rasul diberikan mukjizat. Mukjizat adalah merupakan peristiwa-peristiwa luar biasa yang tidak tercerna dengan logika, hanya gekun mukjizat. Mukjizat itu berangkat daripada kata ajaza yu'jiz, i'jaz bahwa mukjiz. Artinya hal-hal yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Allah berikan pada tangan Nabi dan Rasul untuk menunjukkan kebenaran bahawa beliau benar utusan Allah Subhanahu wa taala.
Mukjizat ini ada 3 macam. Mukjizat Nabi-Nya terklasifikasi 6 macam, bukan 3 buah. Kan heboh mukjizat Nabi, 6 macam. Ditulis dalam kitab Syarah Jauharah Tauhid oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Mukjizat Nabi itu terklasifikasi kepada 3 macam. Yang pertama, mukjizat kalau kita mengingkarinya kita kafir. 2, mukjizat kalau kita mengingkarinya kita fasik. 3, mukjizat yang kalau kita mengingkarinya ma'dzur, dimaafkan. Mukjizat yang jika kita mengingkarinya kita menjadi kafir adalah Al-Quran yang mulia yang tadi baru saja dibacakan. Yang mukjizat yang teragung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak percaya isi kandungan Al-Quran, meragukan kebenarannya atau mengingkari hukum-hukum yang sudah tertera di dalamnya, ataupun ragu atas kebenaran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dianggap sebagai bagian dari orang yang kafir selama masa orang tersebut tinggal dalam komunitas orang Islam, dekat dengan para ulama dan bukan muallaf yang baru masuk Islam. Cuma orang Aceh pandai nak muallaf baru tamat Islam dari nek-nek gekon ke Islam. Andai kata pun hari ini kita melihat ada orang-orang yang di medsos, orang-orang yang mulai mendakwa dirinya orang Aceh, tapi waktu tak ubah medsos tenak ulama, kemudian berbuat sesuatu yang bertentangan sekali dengan norma-norma etika kultural orang Aceh yang identik dengan agamanya. Nyan ketahuilah, besar kemungkinan orangnya adalah orang yang terkontaminasi dengan sesuatu yang lain. Yang biasa model-model mana awak pergi bawah tertuh kan, nyokor awak yang orang hansip dosis. Jadi bangkah hansip dosis tenak ulama, celah agama dan macam sebagainya. Tapi insya-Allah orang-orang yang berada dalam madinah tak melaki hana orang-orang yang model bangsa lagi nya. Maka bunuh nal heboh macam mukjizat. Mukjizat yang sedang terpegah penuh iaitu ketika Nabi mampu berbicara dengan binatang yang ngulu ke pegahaba. Ini perlu saya luruskan. Sebagaimana maklum, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman je kepegah abangan jin, ketundukkan jin, kepegah abangan tidom. Dan Allah menceritakannya dalam Al-Quran, dalam surat nomor 16, dalam surat nomor 27 surat An-Naml semut. Tetapi ketahuilah bahawa ketika terpegah bahawa Nabi Sulaiman je kepegah abangan tidom, bukan bermakna hanya Nabi Sulaiman yang bisa. Yang salah. Biar sampai tanya mana biasa. Nabi Daud got tu, Nabi Yusuf orang paling lagak, Nabi Sulaiman juga pegah abang dengan tidom. Tak fikir lagi tanya Nabi Muhammad hanya ke? Apabila mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi lain, maka mukjizatnya mutapat mandu mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munyo Nabi Yusuf lagak, Nabi Muhammad lebih lagak. Munyo Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, Rasulullah juga bisa. Munyo Nabi Yusuf lagak, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lagak. Munyo Nabi Daud gat suara, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bagus lagi. Idanya biasa tergiring dengan cerita-cerita lagi menan seakan-akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih. Yang salah. Jamaah pendengar tausiah rahimakumullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua benar. Setelah lu pegah abang ngaulunyan bedah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Allah di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, lalu gepruh bak kaki Abu Bakar Siddiq, maka kaki tersebut keluarlah bisa ular, kemudian menjadi sembuh seperti sedia kala, tidak pernah ada bekasnya. Ya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam persis sekali seperti peristiwa yang pernah terjadi tertimpa kepada sahabat Nabi bernama Qatadah. Jadi sahabat Nabi bernama Qatadah pernah ditikam oleh Abu Lahab. Itop bak mata, tersut anak mata keluar. Sehingga dia membawa bulir mata yang sudah jatuh dengan darah yang mengalir. Gejak pada Nabi, ya Rasulullah, anak mata long itop oleh Abu Lahab. Lu tolong ya Rasulullah. Getanya oleh Nabi, kibalung pegot. Menyojut ne patolong bak ke pegah. Maka gepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sabarta. Jika kamu sabar atas ujian Allah, maka di hari akhirat kamu akan dibangkitkan oleh Allah mempunyai bukti-bukti engkau berjuang di jalan Allah. Makanya hukum semana orang mati syahid haram. Orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah
dalam kajian mazhab Syafi'i, memandikannya itu haram. Harus tertanam dalam keadaan badan berdarah. Apa filosofinya? Semana orang mati syahid, otomatis akan menghilangkan darah. Sedang darah yang mengalir di tubuhnya adalah bekas-bekas perjuangannya. Di hari akhirat, dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan bukti-bukti atas keadaan apa dia mati. Maka tanpa uronyo nak baca surah Yasin ayat 11. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan kami catat apapun yang mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Maka tanpa uronyo lahir hukum, andai kata kita solat sunat di sini, ketika solat wajib sunat berpindah. Umpama tak semayang maghrib hinan mono sunat. Waktu tak semayang maghrib tak geser bacut. Untuk tak semayang ba'diyah geser bacut sunat. Untuk apa? Untuk semakin banyaknya bukti bekas-bekas kebaikan. Karena tengah diurah duda akan dibangkitkan di Allah Subhanahu wa taala. Makanya lembu korban, harta zakat, kameng kurban kebangkit, kepegah je ke kendaraan sebagai bukti bahawa di dunia kita beramal. Maka menyot-nyot tajak abut nak kitab ika handuh takalan tak sok kacamata, hana tak depu tak tulis, semua seperangkat alat-alat yang menjadi bukti kebaikan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bukti-bukti yang membantu kita di hari akhirat untuk tolong tanya ulang kebaikan. Maka orang mati syahid tesuk nyawang menoi gaknya. Roh darah bedah tengok tak semana gadah bukti gaknya ibadat. Maka sampai hari ini ketika kita siap wuduk, leh tatung wuduk talab, dah cok janduk talab, hukumnya makruh karena menghilangkan bukti ibadat. Orang yang tak puasa bau mulut, tiba-tiba puasa tak sikat ego, maka dimakruhkan menghilangkan bukti ibadat. Tanya leh tayamum, tiba-tiba tak pegadah habis bak muka, menghilangkan bukti ibadat, maka dimakruhkan. Maka datanglah Qatadah membawa bulir mata yang kata sud berdua. Ya Rasulullah, nu tolong siat, kibalung pegat ke Nabi. Ya Rasulullah menyujud lepas sahabat sahabat mentang ke Nabi, jika tak sabar dengan mata sinu, itu lebih baik bagimu karena di hari akhirat engkau sudah punya bukti bahawa salah satu anggota tubuhmu terkorbankan demi tegaknya agama Allah. Apa alasan diberikan oleh Qatadah? Gekele Qatadah, li imra'atun jadda. Ya Rasulullah, aku punya sesosok isteri yang sangat cantik. Ilong nak perumoh cukup lagak, aku takut-takut menyohana anik mata sini hai temle di patang baksat mata aku. Oh kakak menyomanan gecok oleh Rasulullah ge patang anik mata baksat hingga akhirnya kembali normal kembali. Nya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakna benar watai icoh gaki Abu Bakar leula, maka bedah ke baca ayat Allah dengan izin Allah sembuh, itu mukjizat. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang meyakininya. Kenapa kan? Orang Islamnya perkara agama ini terbagi kepada dua. Yang pertama amruddin, perkara agama tu'kal makna, dapat kita logikakan kenapa demikian. Namun ada kalanya perkara agama tidak mampu kita logikakan. Jadi kita nyobek sabe-sabe mencari tolak ukur betul atau hana dengan logika. Orang yang selalu mengedepankan logika dalam mencari kebenaran tanpa batas akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang keliru atau sesat. Inilah akar kesalahan ataupun akar kesesatan kelompok Mu'tazilah. Makanya dalam sebuah kitab yang cukup monumental di kalangan pendidikan Islam, dalam Hasyiah Ad-Dusuki karangan Syekh Ad-Dasuki, dalam halaman 219 di sana dikatakan usulul kufri sittah. Ada 6 dasar yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang menjadi kafir adalah merupakan tahsinul aqli, orang yang selalu mencari kebenaran. Tolak ukurnya adalah logika. Di hari akhirat sama-sama kita selaku kelompok ahli sunnah wal jamaah, getanyonyo orang ahli sunnah wal jamaah tak yakin bahawa di hari akhirat dalam syurga kita akan melihat Allah. Sebagai puncak kenikmatan yang tertinggi, ketika kita sudah masuk syurga akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks pemahaman ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa
kita di dalam syurga, Allah tidak berada di dalam syurga. Tanyo berada di dalam syurga. Suatu ketika kita akan berada di dalam syurga. Ketika kita sedang berada di dalam syurga, Allah akan membuka hijab. Kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Tetapi Allah yang kita lihat tidak berada di dalam syurga, tidak pula berada di luar syurga. Karena kenapa? Dalam syurga sebuah tempat, di luar syurga sebuah tempat. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, Allahu mawjud bila makan. Allah itu ada, tapi Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Karena waktu adalah makhluk ciptaan Allah, tempat adalah sesuatu ciptaan Allah. Sedang Allah maha kaya, sedang definisi kaya, la yahtaju illa kulli syai'. Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada ruang waktu, Allah tidak butuh kepada tempat. Jauh sebelum tempat ada, Allah telah ada. Jauh sebelum tempat ada, Allah Subhanahu wa taala telah ada. Sehingga sangat tidak layak sekali Allah butuh kepada tempat. Maka orang yang beriman, orang ahli sunnah wal jamaah, meyakini Allah ada, namun Allah tidak punya tempat. Mereka meyakini kita di dalam syurga melihat Allah, tapi Allah yang kita lihat tidak berada di dalam syurga sebagaimana apa adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlogikakan bagi orang yang beriman. Tapi bagi kelompok Mu'tazilah, bagaimana mungkin Allah tidak berada dalam syurga? Kita melihat Allah, kita berada di dalam syurga, tapi Allah tak dalam syurga. Allah bukan pula di luar syurga. Tidak terlogikakan. Maka mereka mengingkari karena tidak masuk dalam logika mereka, karena hana itamang langakai awanyan. Akhirnya mereka, saya tidak berkeyakinan bahawa di hari akhirat adanya melihat Allah. Walau begitu banyaknya dalil-dalil dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, para sahabat bertanya kepada Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kami akan melihat Tuhan kami di hari akhirat? Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah di malam bulan purnama tanpa adanya mendung kita bisa melihat bulan? Pasti, kata sahabat, iya. Kadzalika tara rabbak, seperti itu pula engkau akan melihat Tuhanmu di hari akhirat. Artinya jamaah pengajian rahimakumullah, jamaah pendengar tausiah rahimakumullah, jangan selama-lamanya menjadikan satu tolak ukur kebenaran agama selama-lamanya dengan logika. Perkara agama terklasifikasi kepada dua. Ada kalanya bisa kita logikakan, ada kalanya tidak bisa kita logikakan. Contoh, kita dalam keadaan berwuduk, tanya naik semayang buat tubuh tu, maaf, tiba-tiba tubi kentut erat punggung. Ketika kita wuduk, pasti air yang kita basuh tetap di muka, hana rah punggung. Coba kita logikakan. Itanya yang leurung mana? Kenapa ketika berwuduk, rukun wuduk yang wajib kita basuh muka, ujung tangan siku, kepala dan kaki. Cuma itu saja yang wajib, tambah niat dan tertib. Selain itu hukumnya sunat. Kenapa ini saja yang Allah wajibkan? Maka orang mulai mencoba mencari pendekatan logika. Oh, karena ada cahaya muka lebih le, karena nana mata na babah, maka untuk tak pegelih dosanya diurah muka. Le dosa jaro sampai siku, dosa berbuat mencuri dan macam sebagainya. Mungkin le dosa kaki. Itu hanya pendekatan logika. Jika itu yang menjadi satu tolak ukur, menyonya je ko tolak ukur, uranyo rah utung wuduk, payah rah perut. Pakan uranyo le urang pajuh hari. Maka ini bukan menjadi satu alasan. Maka ini nantinya dinamakan ta'abbudi. Makna ta'abbudi, perkara ketetapan agama yang tidak mesti bisa kita logikakan. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, tersentuh tanpa kulit dengan isteri sendiri itu batal wuduk. Tepeh ngamal medra tu tanpa lapik yang batal wuduk dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Malik, tepeh ngamal mid itu tidak membatalkan wuduk selama masa tidak bersetubuh. Hanya sekadar bersentuh tidak apa-apa. Tetapi dalam mazhab yang dianut oleh mayoriti masyarakat Indonesia wabil khusus Aceh, iaitu mazhab Syafi'iyah, tepeh ngamal mid
gadah wuduk, padahal isteri kita sudah kita nikahi. Kalau dalam konteks bukan sedang wuduk je, tak mak-mak je, tak berbeza dengan ketika kita berjalan mengilah air manok, terpijaklah kotoran, tidak batal wuduk, cuma wajib cuci kaki. Aki wajib berah kena air manok, tapi wuduk hang gadah, padahal najis. Mana mi cuci, tepeh dengan mana mi gadah wuduk. Sehingga terkadang ditanya oleh mana mi mana. Munyo tepeh ngelong gadah wuduk, munyo mengilah air manok hang gadah, pu lebih berolong dari air manok ditanya. Inilah dia taat budi. Nyo ketetapan agama yang tidak mampu untuk kita logikakan. Maka benar, gebacalah doa li Rasulullah, gebaca bismillahirrahmanirrahim. Dia gebaca bismillah, gepruh bagaki pulih kembali. Maka keluar Nabi SAW setelah merasa aman gejak elok pegah hijrah betul. Nanti baru tak kait dengan hijrah dalam konteks kekinian. Kaki hijrah Nabi, maka Nabi keluar dari Gua Sur, ikuti jalan bukit. Nabi tidak turun ke jalan bawah, tapi ikuti jalan bukit Gua Sur. Setelah berjalan beberapa puluh kilometer, tibalah Nabi di sebuah tempat bernama Juhfah. Teruk Nabi bahasa sebuah tempat bernama Juhfah. Juhfah adalah sebuah tempat yang secara geografis telah keluar dari batas kota Mekah. Jadi menyolang peta, Juhfahnya telah keluar dari batas kota Mekah. Juhfah di luar kota Mekah, namun belum sampai ke Madinah. Dengan kata lain, telah keluar dari Mekah, namun dalam perjalanan menuju Madinah. Kuat teruk kenan, Nabi turun mencari jalan bawah. Ketika sampai di Juhfah, Nabi turun mencari jalan bawah. Terdapatlah persimpangan, ke depan menuju Madinah, ke belakang menuju Mekah. Disitulah Nabi SAW menangis sejadi-jadinya. Nabi gemau. Waktu teruk kenan Nabi menangis. Kenapa? Karena Nabi akan meninggalkan kampung halaman yang kala geduk oleh Nabi SAW selama 53 tahun. Jadi Nabi ke hijrah pun, waktu umur Nabi 40 tahun. Dan Nabi akan bermukim nantinya di Madinah selama 10 tahun. Karena umur Nabi 63 akan meninggal. 50 tahun kau duduk di Mekah. Tetapi karena agama tidak bisa ditegakkan di sana, karena nilai-nilai agama tidak bisa diaplikasikan di sana, Allah wajibkan Rasulullah untuk keluar dari negeri yang di dalamnya adalah tempat kekafiran. Gitu bit. Nabi menangis karena melihat kampung halamannya. Dalam bahasa tanya mana? Kalung jak orangnya, pajalong wow. Nabi tidak tahu secara pasti apakah aku akan kembali lagi ke negeriku ini. Apakah long akan lewau kampung mak long? Apakah long akan lewau kampung yah long? Apakah long akan lewau kepada kampung-kampung ahli long? Nabi dalam keadaan sedih. Lantas aku akan menuju sebuah tempat yang aku sendiri belum tahu kiban. Ompai kampung roh, kena apa, kena yah, belum tahu. Tapi dia tidak diterima karena agamanya. Lantas bagaimana kampung ukur? Nabi hanatam kejak kiban nanggeronyan. Apakah akan menerima saya? Apakah umat saya akan menerima saya? Apakah agama Allah akan tegak di sana? Nabi menangis sejadi-jadinya. Disitulah diturunkan firman Allah surat 28 dalam Al-Quran. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu Al-Quran berjanji kepadamu ya Muhammad untuk mengembalikanmu ke kampung halamanmu. Jadi Allah berjanji wadayan, ya ajuile anapu lumpuh kembali gata tengah. Maka dalam tafsir Sawi juz yang kelih gepegah hinan bahawa disunatkan bagi musafir membaca ayat itu ketika keluar dari negerinya. Benda haram kena jak Medan, Medan rezeki. Atau pesawat kena jak Malaya. Tapi jenis ben jak dia ile. Ide mentang kaile iwa kena. Umpama anda ingin keluar mencari rezeki safir atau dalam perjalanan apapun, disunatkan untuk anda membaca innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, untuk supaya dengan keberkahan itu anda bisa kembali dalam keadaan aman, berjumpa dengan anak isteri dan keluarganya. Ingat, baik wate tajak hana takun tapu, tahu hana takun tapu. Yang nada depukeun aku pergi karena utang, aku pulang karena janji. Jadi baiknya mata-mata gedanya umat Islamnya dalam segala aspek kehidupan ada ayatnya. Na zikir dumpu itanya tanutubi ulwarmo na doa bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Bayangkan begini, tatamang la rumah tawo anda kunci rumah badro tu. Kita keluar dari rumah, lantas kunci rumah kita kunci. Ketika kita pulang, disunatkan memberi salam
kepada disunatkan memberi salam walau isi rumahnya kita sendiri. Ra tu bantawa tak buka pintu rumah hana urang mentira tak buka sunat mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Juga demikian ketika kita mau masjid, kita mau masjid tiron hana urang mentira yang sunat nakun assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Idanya hana tepu-tepu be. Segala aspek kehidupan umat Islam itu ada doanya, ada zikirnya. Orangnya urang bui pajau handai keun bismillah li, sehingga wajar sekali tidak menghasilkan energi-energi yang mampu untuk beribadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi natubit terujufa bunuh nekalan persimpangan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sejadi-jadinya. Gebetan ayat bunuh surat 28 iaitu dalam surah Al-Qasas, innalladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'at. Allah berjanji akan mengembalikan Nabi ke kampung halamannya. Bodoh Nabi kejap. Maka disambutlah Nabi SAW untuk ide di Madinah. Waktu terus ke di Madinah, Nabi disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Abu Bakar yang hadir di sana kagak cok cambuk kagak nepoh awaknya karena disambut dengan dap. Rebana apa tanya? Sambil mereka mengatakan tala'al badru alaina. Maka Nabi SAW berkata, baik bah menang gede. Ibi faedah yang bahawa seni itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu boleh. Jadi seni nasyid misalnya, malah ada saat-saatnya nasyid itu disunnahkan, seperti pada hari walimatul urus, waktu ura-ura tengah kahwin, hari-hari sedang senang, kemudian seperti sedang menabuh genderang perang untuk menaikkan semangat jihad, itu disunnahkan. Yang jihad apa-apa hana masalah. Atau takun nadam-nadam la masjid kena tubah, mangat jaga urang, mangat gebedah sulu yang ake wateka subah, bedah ta leng musalla. I dengar le urang tapi ne tu ke yang gak becut, yang wate dengar jauh masjid belih dengar ini disunnahkan. Bauro pesta kahwin yang tajak jino, ada annahla, ada grup-grup tertentu tak dengar, senang katanya, ikut merasakan kebahagiaan. Tapi mana itanya terjadi jurusan tukang kengkel lagu watanya harus tak sesuaikan antara suasana lagu dengan suasana, cocoklah. Misalnya takun selamat bagi darah baru, moga bahagia, cocok dengan suasana. Baik urang tengah pajuh darah baru tengah hidup tengah hipop-hipop dengan kipah bantakun. Bila Israel datang memanggil, gadah semangat darah baru lemah baik poponya bila Israel. Jadi hana cocok dengan momon. Jadi harus menyesuaikan dengan momennya. Jamaah pengajian rahimakumullah atau jamaah pendengar tausiah rahimakumullah. Ini gambaran hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hijrah itu bukan lagi bermakna tarkul witon ila ghairi. Urangnya makna hijrah kan kubah tanah ia jauh kampung lain. Tidak lagi seperti itu konteksnya. Tetapi pun demikian, hukum keluar dari negeri kafir menuju negeri Islam. Apabila di negeri kafir tidak bisa kita laksanakan agama, apabila di negeri kafir kaum muslimin dizalimi, apabila di negeri kafir agama dilecehkan, serta kita tidak bisa melakukan perjuangan atau perlawanan, ketika itu hukum keluar dari negeri kafir menuju negeri Islam itu juga hukumnya wajib sebagaimana tertulis dalam kitab Majalis Saniyah, fa hukmul hijrah min daril kufar ila daril Islam mustamirah ala tafsil fi kutubil fiqhiyah. Seperti itu di sana tertulis. Hukum minah dari negara kafir ja negara Islam dengan syarat-syarat tertentu itu tetap kekal hingga hari kiamat dengan perincian-permasalahan yang tertera dalam kitab-kitab fikih Islam. Hari ini jamaah rahimakumullah, urangnya malamnya makna hijrah kali maknanya. Putra makna hijrah adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo konteks hijrah kekinian. Orangnya tanya,
harus menjadi orang-orang muhajir semua. Tanya ke tuntut buja ke tukang hijrah. Artinya orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau trip-trip kau dip data hurung dunianya. Macam kegiatan, rutinitas, aktivitas, kemaksiatan, kemungkaran tak berlaku. Sudah saatnya lah kita tinggalkan. Katsib, bekle, semayang padu menala. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. Mulai pun balik tanya. Mulai pun urau balik tanya sampai detiknya. Berapa banyak solat yang sudah pernah kita tinggalkan? Berapa banyak yang kita tinggalkan karena tertidur? Berapa banyak karena lalai asyik beraktivitas? Padumboh semayang takubah. Lantas berapa banyak yang sudah kita bayar? Padumboh semayang yang kali takubah dengan sengaja sudah kita qadha. 4 mazhab dalam kajian hukum fikih tertulis di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ila Nihayatil Muqtasid karangan Ibnu Rus Al-Andalus. 4 mazhab fikih sepakat bahawa meninggalkan solat dengan sengaja atau karena tertidur wajib hukumnya mengqadainya. Wajib qada sembahyang yang takubah ya. Sembahyang yang takubah karena tengut atau karena tua atau karena sengaja, maka wajib mengqada. Perbedaannya adalah solat yang kita tinggalkan karena tertidur, karena terlupa, berbeda dengan solat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Di mana perbedaannya? Solat yang takubah karena sengaja adalah hukumnya haram dan dosa besar dan diwajibkan untuk segera mengqadanya. Sehingga apabila taduk-duk tak pegah habar, wate lainnya tapi hana tak qada, taduk-duk berhappy-happy, bersenang-senang, padahal solat 10 tahun tak apa takubah, merasa nyaman, hana merasa bersalah, kem kena, kem kedeh, acik dengan yang main chip-chip gerot. Main chip kerot, main game yo kerot, padahal solat terlalu banyak kita tinggalkan. Maka segala rutinitas, aktivitas yang kita kerjakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan solat 5 waktu dengan karena sengaja, Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj juz yang kedua, yahrumu alaihi tatawwu, haram mengerjakan solat sunat. Haram tak perbuat semayang sunat, menyunat takubah semayang karena sengaja. Apalagi si blok-blok tuan tak apa takubah semayang. Nak tak kata menyunat kalih leura baru. Kita berjalan di atas muka bumi Allah, duk pegah habar, kem-kem, duk bak kedai wifi gop dari Benga sampai Seput. Jangankan tanah kaza semayang yang kanan, leho yang merumpaknya lewat. Kita banyak sekali melihat hari ini muda-mudi anak mid yang belia-belia, muda-mudi kita jauh ya. Anak-anak dara, anak-anak agam yang baru menanjak dewasa. Oh watai katruk, watai semayang du inan. Menyolih mugrib, tak kala ju bak-bak kedai-kedai sampai ngampau 11 malam. Padahal usia mereka adalah usia produktif. Usia mentang usia wajib ber. Usia mentang jai kula. Tapi lihat bagaimana cikalon. Anak telu bak kedai wifi. Mugrib tak ada hai rumah. Pukul 12 baru trewa. Yang padahal usia mereka masih usia wajib menuntut ilmu. Usia mentang ijaz pula. Kita adalah orang yang bertanggungjawab di hadapan Allah. Tak boleh lagi tanya HP apa-apa. Ini asal mula kehancuran mereka. Orang cik yang kebelah HP ke anak tengah masa pendidikan, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyonya harus siap tanggungjawab. Siapapun itu, saya Ron. Cina kalan kibal lalau anak kita nyonya dengan HP. Apakah itu aplikasi apapun, Facebook kah, WA kah, Twitter kah, Instagram, silakan kalian. Ngen game, pak yang tak jenuh sibuk ngen game. Haura, game makan air. Ipegatnya, ipegat model J jenuh karena model ship. Ipegat model baru, model samping, menggerak-gerak, main domino dan macam sebagainya. Malah bisa menghasilkan uang. Anak mik kita dari Seput, Cauro, Bradhai, Wate, Kun Nabi, Muru Sabiya bi salah idza sab'a sinin. Umur anak tanya 7 tahun, kagiu supaya kita tanya orang syik bertanggungjawab tak pernah semayang. Kan anak tanya wajib semayang, tapi tanya wali orang tua wajib memerintahkan anak untuk solat. Untuk apa? Tamrin, membiasakan agar supaya ketika anak kita tumbuh dewasa raya, kita mau umur 15 tahun, dia sudah tidak lagi meninggalkan solat, sudah terbiasa. Tetapi kita tanya orang syik,
Hari ini kita orang tua banyak menelantarkan anak-anak kita. Dan orangnya hana sayang kepada anak tu. Kita salah dalam mendefinisikan kasih sayang kepada anak kita. Tapi kitanya bangka lepeng sayang ke anak, tak boleh HP 2 juta siapa. Apabila kita tanya tak boleh anak, apa anak, maka urang tak boleh. Urangnya tanya tak korbankan masa depan dan cita-cita yang baik terhadap anak kita. Kita telah membuat anak kita menjadi lalai. Hana cerita tengku yang dirahmati Allah. Tak pegah menonyonya kah pandai-pandai membagi waktu. Wate main ya ka main, wate olahraga ya olahraga, wate belajar ya belajar. Yan hana yan. Itu tidak ada. Mereka tidak sama seperti kita. Jangankan anak mit yang notaben mereka lebih suka bermain, getanyo yang kaja ke ya anak mit matang galak main-main tu. Tanyo kana anak tu, kana rumah tu, tapi taduk bagi dia kopi tu mai tua-tua tu. Wate dah baca SMS, dah baca pesan, leja man kau ikut. Nyamban lalu katanya. Lihatlah, apalagi remaja muda-mudi. Maka menyotanyo perlu selamat di hadapan Allah. Uranyo hana jalan. Satu-satunya tugas katanya dipegah oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, termasuk sebagian daripada tanggungjawab orang tua kepada anak yang pertama, memberikan nama yang baik kepadanya. Bedah tanya boh nan anak begagot. Berikan nama yang baik. Nama yang paling baik adalah nama yang ada namanya Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, silakan. Itu nama yang terbaik karena padanya ada idhafah, ada penyandaran kepada nama Allah. Yang kedua, Ahmad, Muhammad, silakan anda kolaborasi sendiri. Pun nak pakai, silakan anda tambahi. Yang penting nan Nabi Rasul, karena nama-nama ini adalah nama yang akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Itu idanyang le urang mana padanya baiklah tengku. Menyotabuh nan anak tu dengan nan Nabi. Seperti misalnya kita berikan namanya dengan Ahmad atau Muhammad. Apakah ada manfaatnya? Apakah ada efek baiknya? Menyotabuh nan anak tu dengan nan Nabi. Nak pengaruh tengku? Pengaruh. Idanyang lah mana? Tapi tengku kan ada lumbuh nan Ahmad dengan Muhammad, cukup berwakai ke? Jika memang dipegah lidra ni memberikan nama Muhammad dengan Ahmad ada baiknya, apa sisi baiknya? Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari longkalan ji cukup berwakai. Nan doa menyemenai yang dijawab. Meno jalan dijawab. Sisi baiknya adalah dumnan Nabi nebuh nyamban palih, munyokan nan Nabi berat long palih, menang betul begini. Andai kata dia bukan nama Nabi yang kita berikan, mungkin jahatnya, mungkin bejatnya tidak sebejat ini, mungkin dia akan lebih bejat lagi. Nyan manfaat debunan dengan nama-nama Nabi. Yang kedua, tanggungjawab orang tua kepada anaknya adalah memberikan tempat atau lingkungan yang baik. Tempat dan lingkungan yang baik, munya-uranyo tengku yang dirahmati Allah, tidak ada lain adalah dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Nyo tanyo harus jujur bak dro kero. Padum ke nak kontrol anak tu semayang yang kakaraya. Nya kalau ke semayang 3 tat tak kontrol leura. Nyo tingkat ti ura subuh tiap pugah tengku. Darah tinggi tu. Tetapi manakala tiap jok bak lembaga pendidikan Islam, mereka sudah punya waktu makan poh padum, istirahat poh padum, mulang poh padum, semayang jamaah kadentai leh. Mereka punya aturan. Gugurlah satu tanggungjawab kita sebagai orang tua. Tapi apabila kita tanya bak dra tu, hana tengku, bujujur tanya terhadap dra tu. Ditanya apalagi katanya orangnya sibuk dengan bisnes dra tu, sibuk dengan HP dra tu macam sebagainya. Anak tu kadang rumah tanya hanai sembahyang subuh. Malah anak tu jangankan remaja, kalau mau kahwin, kalau nak cucu-cucu tu rumah tanya hanai sembahyang, anda deje puga tengku. Tapi lagi tanya mana prinsip? Tergiring sebuah opini bahawa kewajiban seorang orang tua telah gugur dari hal mendidik anaknya apabila anak kita sudah balik. Itu yang menan tamat. Pur salung tu malam kalau gak jauh buat jamun. Kahanai semayang dah caroi. Iji kengkaraya ini adalah merupakan opini atau satu kesimpulan yang salah. Jangankan anak kita, darah daging kita, menantu kita, cucu kita, orang lain saja ketika kita melihat dia meninggalkan solat, ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi anak kita.
Faidu ayatku abusakum wa ahlikum nar. Namun katanya salah memahami. Nah, kepegahlah kita, orang tua telah gugur tanggungjawabnya dari mendidik anak. Ketika anak kita tengah balik, benar, tetapi ada satu kait yang lain. Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj dalam juz yang kedua halaman 281 menjelaskan, la yata'idzailuka ala man dzukir illa bi bulughihi rasyidan. Seorang orang tua belum gugur tanggungjawabnya memerintahkan yang baik kepada anaknya, memukul dari mengerjakan yang tidak baik atau meninggalkan kebaikan, kecuali baru gugur tanggungjawab orang tuanya. Ada dua perkara yang sudah cukup syaratnya. Yang pertama yaitu baligh. Anak kita sudah baligh. Kata bak surah anak kana umum 16 tahun. Namun syarat yang kedua yang harus kita pahami, rasyidan. Anak kita harus rasyid. Makna rasyid yasluha dinuh, agamanya sudah baik. Kiban makna agama sudah baik, bi alla mufa'ala muharraman yabtulul adalah. Dia tidak lagi mengerjakan dosa besar dan tidak berkekalan dalam dosa kecil. Meninggalkan solat 5 waktu dosa besar. Munyo anak tanya rumah tanya hidup, tak depu hanai semayang. Haram hukumnya, kita tidak melarangnya. Haram hukumnya, berdosa besar kita mendiamkannya. Walau anak kita tanya kat Tuhan, anak tanya kai berkahwin, kai puan anak rumah tanya cucu kali memboh pak haji. Subuh hanai bedah, ji hanai bedah perumoh hanai bedah kita tanya subuh ka kena masjid, boh tasbih pak jaro. Waktu tengah dan meratib la ilaha illallah. Tahu poh nai membelah hanai bedah dalam masjid rumah. Tengok tak depu, itu anak kita. Berarti kita tanya mantan berdosa meninggalkan kewajiban memerintahkan anak untuk solat. Baru hana ada cale kita nyo tengku yang rahmati Allah. Apabila hana ada depu dia kita nyo, iji tinggal baroy. Hana ada depu iji kubah semayang. Nyoi rumah tanyo tinggal iji kubah semayang, hana komentar sapu. Maka inilah termasuk yang dinamakan dengan dayus, orang yang hanya menyelamatkan dirinya sendiri tapi melupakan tanggungjawabnya. Orangnya tengku yang dirahmati Allah, yang dinamakan dengan hijrah, keluar dari apa yang dilarang oleh Allah. Gedanya yang urau-urau sibuk lalau apa? Sangking lalau tajak bunga support tahu. Padahal le datat pendidikan agama yang untuk kita sendiri belum cukup. Minimal seorang muslim itu mesti memiliki 3 ilmu. Tiraro gedanya harus memiliki macam ilmu paling kurang individual Islam. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ini ilmu yang paling kurang harus dimiliki setiap individual Islam. Ilmu tauhid untuk apa? Untuk memelihara keyakinan kita agar tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang membuat kita kufur. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair juz 1 halaman 6, yajri ala al-sinnatil amati jumlatun min anwa'il kufri min ghairi ayya'lamu annahum kadzalik. Terlalu banyak di lidah-lidah masyarakat umum perkataan yang telah mengeluarkan mereka dari agama mereka, namun mereka sendiri tidak menyadarinya. Urangnya cukup le urang pegah-pegah haba, ijah hanai depu ka murtad. Dia berkata-kata, berkelakar, bercanda dengan candaan-candaan agama, padahal telah mengeluarkan dia dari agama. Sering dah katanya tak mayang-mayang urau-urau, ataupun tak pegak-pegak lucu urau-urau. Umpama ada orang yang mengatakan kepada kita begini, urau duduk tengok di akhirat katanya akan gecok gegelawa li malaikat dalam neraka. Lalu ikut lengang katanya, oh hanapu bah gelawa bertegar lewat bertegar gelawar dalam syurga. Dan banyak perkataan-perkataan lain yang melecehkan nilai-nilai agama. Padahal beriman kepada malaikat masuk dalam poin beriman kepada Allah. Kita mau dalam rukun iman. Banyak sekali perkataan-perkataan yang telah melecehkan nilai-nilai agama, melecehkan agama itu sendiri. Tapi katanya mentang tak kem-kem je. Kenapa? Berangkat dari tidak adanya ilmu pengetahuan agama. Orang yang bertauhid, dia tidak akan berkata dengan perkataan yang merusak imannya. Hanya mayang-mayang dengan agama. Malah andai kata kita melihat ada orang yang lagi duduk-duduk cerita-cerita, membuat lucu yang isinya melecehkan nilai-nilai agama.
kita diharamkan duduk bersama mereka apabila tidak mampu mencegah mereka dari perbuatan sedang melecehkan agama. Paling kurang kita tidak ikut nimbrung bersama mereka. Nyo akibat hana depu ilmu tauhid, kita akan berkeyakinan dengan keyakinan yang salah. Apalagi orangnya pusat pendidikan agama, artinya penyebaran agama bisa kita dapatkan dengan mudah melalui HP, dan siaran langsung, melalui grup WA, kemudian melalui buletin dan artikel. Kita tidak punya filter. Tanya hana ilmu untuk tasaring. Nyo yang teh Syiah, nyo yang teh ajaran yang salah, nyo yang teh ada Qadariyah, nyo yang teh ada macam berbagai macam sebagainya. Karena keluarnya ajaran sesat di akhir zaman persis seperti keluarnya jamur di musim hujan. Itu bikulat, musim hujan prak-pruk seperti itulah berbagai macam ajaran sesat berbaur dan bergelut dalam kehidupan manusia. Hanya dengan ilmu tauhidlah kita bisa memelihara akidah kita dan akidah anak-anak kita. Maka tidak berlebihan rasanya. Hana lebih tidak salah orang-orang tua terdahulu. Puga pegah le orang-orang syik tanya zaman dile. Monyo tajak ikulah hana tajak berje ke kafe tu. Gepegah le orang tua zaman. Hari ini terjawab sudah. Tapi ke lagi tanya bang gepegah le orang tua tanya nyan tak. Tapi ke lagi tanya cara tanya bangai kok nyan. Tetapi hari ini terjawab sudah. Memang betul. Punya orangnya tanya hanya orientasi tanya sikuladonya. Sikuladonya tanpa tersentuh sedikit pun dengan nilai-nilai agama. Terbuka peluang. Ada potensi kita akan disesatkan di jalan terang. Kenapa kon? Kita nyo hana filter untuk tak bedakan. Nyo yang tah yang betul. Saya angkat satu contoh ke permukaan. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah terhadap konsep hujan. Contoh, hujan. Kita yang leureng badron. Ayah, hujannya dari mana ayah? Hujannya pui ayah. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, hujan adalah merupakan air yang berasal dari sungai-sungai yang ada dalam syurga. Dalam pemahaman kelompok Mu'tazilah, hujan adalah merupakan hasil daripada gravitasi bumi. Ijak ditarik le gravitasi bumi, ditarik ila o ipa e, kemudian iba, kemudian dibuat menjadi tawar, baru iba bak wilayah-wilayah curah hujan. Yang pemahaman Mu'tazilah iaitu kelompok rasionalis dalam agama. Tetapi dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, itu yang legap ujiannya pu. Ujian adalah air sungainya syurga. Nyo satu contoh yang long pegah. Munyo tanya hana tajak apa hana ilmu agama, paling tak ada pu Mu'tazilah hayo, pu Syiah hayo, pu Atra Aristoteles hayo, pu Sokrates hayo, hana ada pu. Itu yang nasi pula tapi tidak tersentuh dengan pendidikan agama. Apalagi hana ilmu akidah, hana ilmu tauhid, terbuka peluang untuk teradopsinya pemahaman-pemahaman keliru dan sesat. Maka menyo ingin selamat hadiri majlis taklim, ya buat malam baik merasa lagi dengan ilmu yang sudah ada. Alah putiak mono malam kaset ngatra yang kana. Orang Ibnu Mulbarak berkata, seseorang dikatakan alim ketika dia masih mau belajar. Seseorang dikatakan jahil ketika dia sudah merasa pasrah dan merasa kena ilmu. Allah putar menolak tasawuf Islam, asal Islam yang kena. Nabi Muhammad putar menolak, ini salah. Termasuk salah satu faktor yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi salih adalah qanaah alal jahil, merasa cukup dengan kebodohan. Jadi ilmu yang pertama yang harus kita miliki dia ilmu tauhid tenggu. Yang kedua ilmu fikih. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Cukuplah orang-orang yang ibadat tetapi tidak berangkat adanya ilmu pengetahuan. Getulis dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Syekh Ahmad Al-Qurtubi, pernah pada satu ketika sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah, di samping beliau itu solat. Nah, tira urang ke semayang di samping koknya. Ketika dia solat tidak adanya tumak ninah. Tumak ninah itu adalah tetapnya anggota tubuh setelah bergerak. Umpama tengah tadang, tatran baruku, wadah dari tadang tatran baruku, otomatis anggota tubuh kita bergerak. Ketika tiba di ruku, anggota tubuh harus tetap baik dia, anggota tubuh besar sekadar subhanallah. Kemudian bergerak kembali, wadah tak beda kamu gerak, wadah teruk bak tadang tidak mesti tetap tiga sah. Kemudian turun, terdapatlah tumak ninah pada 4 tempat.
Adapun dah semayang model patok, golam kat terang kata budak, golam kat budak kata tekui. Solat yang tidak ada tumak ninahnya. Seperti inilah orang yang solat di hadapan Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah memanggilnya. Ditanya oleh Hudzaifah, "Kam mundu tusalli?" Kamu solat seperti ini sudah berapa lama? Dia jawab oleh urunyan, "Arba'ina aman." Selama 40 tahun aku solat seperti ini. Gekelih Hudzaifah sahabat Nabi, "Wallahi la imutta la mutta ala ghairi dini Muhammadin." Demi Allah, kalau kau mati, solatmu masih seperti ini, tidak ada ilmu, besar kemungkinan engkau akan mati Yahudi atau mati Nasrani. Kau hana tak semayang. Tak semayang tak tem ilmu hana. Tak semayang pun kau berangkat dari bersuci. Kenapa kitab-kitab fikih dimulai dengan bab bersuci? Tak buka mulai kitab Melayu. Tak buka dari kitab Arab semua. Kitabut Taharah, kitab menjelaskan masalah bersuci. Orang terkadang wala tahu jak apa umur suci umur nasah haitem. Hendak ajak berkah malamnya. Pandai aduh bab tak tapi bab bersuci. Hai, bersuci itu sangat penting. Saking pentingnya bersuci, Nabi bersabda, "At-tuhur miftahus shalah." Bersuci itu kuncinya solat. Coba lihat bahasa ungkapan Nabi. Mesuci kunci sembahyang. Kenapa Nabi mengatakan bersuci kunci solat? Dalam bahasa pendidikannya miftah. Asal mula kata fataha yaftahu fathan. Miftah ismul alat, isim alat daripada kata fatah. Maknanya kunci. Kenapa Nabi mengatakan bersuci kunci solat? Dijelaskan dalam Hasyiah Bujairami juz yang pertama oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Kenapa Nabi mengatakan bersuci kunci solat? Karena lil miftah sanan, karena kunci punya gigi-giginya. Anda mat ada kunci cina naigo. Dia punya gerigi. Kunci rumah, kunci kereta naigo. Apabila patah satu mata, wadah nak celok kunci sabuh patah aji kacumeh. Maka wadah dapat seorang peluk nak buka-buka haitim. Seperti itulah bersuci. Anda salah memilih air. Benar cara wudu anda, tapi air anda bukan air suci menyucikan. Benar air suci menyucikan, tapi ketika anda pakai terjadi musta'mal. Benar cara bersuci anda, namun anda tidak tahu mana yang membatalkan wudu. Waktu tak sonit mata ragu-ragu tu. Tetap tahu tanit le, tahu ikrah kedua tanit lom. Tanit pertama masuk, tanit kedua tubit, tanit kedua tamang lom. Kita tidak tahu kajian-kajian fikih seperti ini. Kita mau solat, tak semayang tak tim. Lagi anak muda semayang. Semayang esok baju oblong. Tapi di dalamnya dia tidak memakai baju salang, hanya esok baju singlet. Kemudian pakaiannya baik celana atau jagrong iu pusat. Ketika dia ruku, nampak pusatnya melalui ujung baju oblong. Batal solatnya, tapi dia tidak tahu karena hana ilmu fikih. Adapun nampak pangkal paha dari belakang hana pupu. Wantai ku dikata sujud di legop deh uram pa rak likut hana pupu. Fa innal aurah tu'tabar minal a'la la minas sufla. Karena aurat dianggap, dihitung, dikira dari atas, tidak dari bawah. Tapi waktu dah semayang tak kerot tu bantal tarik, deh pusat roh kerot, batal solat kita. Tapi je legop rak uram pa, deh uram pa, tidak batal. Inilah kajian hukum fikih. Ini hanya satu contoh. Le tak tengku ilmu pengetahuan yang harus bisa kita pahami jika kita ingin selamat. Inilah konteks hijrah yang sebenarnya. Tubik dari bangai jak bacarong, tubik dari ba'a jak but menjadi jemaah jak but. Tinggalkan kemungkaran dan kemaksiatan, termasuk seraya-raya kemungkaran adalah merasa puas hidup dalam kejahilan. Yang terakhir, ilmu yang mesti kita miliki adalah ilmu akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ilmu akhlak. Setelah kita punya akidah yang benar, persis seperti kita punya satu ladang di mana bisa kita bercocok tanam. Kemudian kita punya ilmu fikih. Dan ilmu fikih adalah ilmu yaitu berupa tanaman yang kita semai, tanaman yang kita pula. Yang terakhir, apakah kita akan bisa memetik hasil walaupun tanah kagot, bak kaya merupakan bibit yang bermutu? Apakah terjamin bisa kita petik sehingga datangnya panen? Belum tentu. Kadang truk hama digerogoti, bisa jadi datang binatang buas, truk bui kadang.
atau teruk kambing yakap, atau mungkin akan terserang berbagai macam hama, sehingga ketika tiba waktu di mana kita nak panen ternyata kagak ada. Maka inilah butuhnya ilmu yang kelih, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, agar memelihara keyakinan yang sudah ada menjadi benar, agar memelihara ibadat yang kena betul baik ada. Nyo perlu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf akan mengajarkan kepada kita sifat-sifat yang tercela. Lantas bagaimana indikasi kita sudah terjangkit? Sama lagi virus corona cik Iji Handu tahu. Tetapi virus coronanya nak indikator, ada petunjuk di mana kita sudah terjangkit. Seperti demam katanya, pilek katanya, kemudian IE suhu kan lebih sekian darjah Celsius. Seperti itu pula bunuh penyakit batin. Di mana sudah apabila tanya terkontaminasi batin tanya nak dengki, monyo kata tanya nikmat gop yang susah tu. Monyo tak gop tanya susah gop tenang tu. Kita sudah terkontaminasi juga nak tanda-tanda. Di dalam kajian tasawuf akan keberah apa yang menyebabkan kita dengki, apa yang menyebabkan kita sombong, apa yang menyebabkan kita takjub dan macam sebagainya. Apa ciri-ciri kalau kita sudah terkontaminasi dengannya? Perhatikan lagi virus corona cik. Pu ciri-ciri menyuka kenang. Kiban tahap-tahap berikutnya menyuka kenang. Persis seperti penyakit itu juga. Cuma dengkinya sama cik lagi corona handu tahu. Perlahan demi perlahan akan menggerogoti amalan kita. Nabi neken iyakumul hasad. Fa innal hasad ya'kulun nas, ya'kulun al-hatab. Jauhilah kedengkian yang ada dalam jiwamu, karena dengkinya akan memakan pahala ketaatan, persis seperti kayu bakar memakan, seperti api yang memakan kayu bakar. Maka perlulah kita tengok ilmu akhlak, agar supaya kita bisa khusyuk di dalam solat. Itu yang dah sembahyang tapi tengok dah lain. Kenapa? Karena ilmu tasawuf kita kurang. Kita beramal ibadah mau, tetapi tidak pernah merasakan kelezatan dalam amal ibadah. Orangnya Cina kalan katanya sering, maaf, 1000 maaf. Terkadang saking sibuk katanya, kita lupa berdoa setelah solat. Lihat di masjid-masjid, lihat di tempat-tempat ibadah. Golong belu tatalim kata dubit. Di mana kelezatan ibadah itu kalau kita tidak berdoa? Suatu ketika terjadi sebuah peristiwa di zaman Nabi SAW. Tertulis dalam kitab I'anatul Talibin dalam juz yang ketiga dalam bab luqatah. Ada seorang laki-laki yang bernama Abu Dujana. Dia terlalu cepat hadir ke masjid dan dia juga orang yang paling cepat keluar masjid. Nabi selalu memperhatikannya. Onang kali ketala Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Dujana pun langsung keluar. Berulang-ulang kali peristiwa itu terjadi, akhirnya Nabi memanggilnya, ya Abu Dujana. Alaysa laka illallahi hajat. Apakah kamu tidak butuh kepada Allah sehingga kamu langsung keluar setelah solat? Abu Dujanah berkata, bala ya Rasulullah, pasti saya butuh kepada Allah. Lalu Nabi mengomentarinya, lalu Nabi gekun, lima lam taqaf wa tasma'ad du'a. Jika kamu merasa butuh kepada Allah, kenapa setiap solat kamu langsung keluar? Kenapa kamu tidak mendengarkan doa saya? Jadi berdoa berjamaah, berdoa raya itu lalu diaminkan oleh orang lain atau oleh jamaah, itu sudah ada pada zaman Nabi SAW. Berdoa raya-raya itu, berdoa berjamaah itu sudah ada pada zaman Nabi SAW. Syekh Asy-Syanwani dalam kitab Mukhtasar Abi Jamarah menjelaskan bahawa berzikir dan berdoa berjamaah itu sudah ada pada zaman Nabi. Bedanya adalah pada zaman Nabi itu tidak dilakukan secara kontinu. Hana tepi-tepi. Umpama nalihu asahana namughrib hana isya. Tidak seperti hari ini. Ininya menyorongnya tak tumi pada tempat-tempat tertentu maghrib na asahana. Lantas apakah gara-gara Nabi hana pebut, apakah berarti hanya pebut? Tidak seperti itu. Maka sangat salah sekali andai kata tacok tabur kesimpulan mana. Banyak berkembang di kota-kota begini. Tip-tip tabur buah-buah yang hana gepebut oleh Nabi bidah. Apabila kesimpulannya seperti ini sangat bertentangan sekali dengan firman Allah surat 59 dalam Al-Quran. Surat 59, surah Al-Hasyr ayat 6. Apa kata Allah? Ma atakumur rasul faquduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Memberi prinsip bahawa tabah bohbut yang hana gepebut li Nabi belum tentu tidak boleh kita kerjakan selama masa tidak ada larangan. Nabi nak gepebut,
hana nagetam, hana pupu. Dalilnya pada suatu ketika Nabi SAW datang ke negeri Madinah. Lalu Nabi disodorkan berupa hidangan makanan. Ijo ke Nabi sabuh hidangan makanan, dalam bahasa pendidikannya dhab. Bahasa orang Aceh kok bun. Mungkin dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan biawak. Tapi perlu digaris bawahi bahwa antara biawak dengan kok bun beda. Biawak haram, kok bun halal. Pak beda, kok bun itu lehernya kuning dan tidak memakai bangkai. Betul tak? Bet nak pajuh meruah dia nak pegang dong iu. Meruah yang meruah, kok bun yang kok bun beda. Dihidangkan kepada Nabi dhab yang digoreng, lalu ijuk kepada Nabi, ya Rasulullah, makanlah hidangan kami. Nabi kena cok, kena pajuh. Lalu para sahabat lain berkata, ya Rasulullah, itu dhab. Maka Nabi akhirnya mengurungkan, menyodap ilmu hai ilmu. Maka orang yang memberikannya bertanya, Rasulullah, kenapa tidak boleh dhab? Apakah dhab diharamkan? Nabi menjawab, tidak, dhab tidak haram, tetapi hanya saya yang tidak mau. Berarti setiap yang Nabi hae kalau nanti haram, kadang Nabi hae ke. Ketika Nabi meninggalkan sesuatu, itu ada hikmahnya, ada ilat syariahnya. Maka Nabi tidak berdoa selalu setiap solat 5 waktu, doa jamaah tidak. Tetapi tidak pula bermakna mentang-mentang Nabi tidak berdoa berjamaah selalu berarti tidak boleh. Tidak begitu. Nabi hanya berdoa berjamaah tapi ada hikmahnya. Tapi urangnya tengku yang dirahmati Allah, getanyo payah tak berdoa lu semayang. Hanya berdoa dan tengku imam. Misalnya imam tidak berdoa siap solat, ataupun ketika anda menunggunya agak lama, misalnya dia berzikir, astagfirullah, anda agak sekepepet waktu, itanyo memang sibuk tu, letak duduk di atas, maka silahkan anda berdoa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Menyoni preh gonya berdoa trip tak, berdoa juga roh di bagah-bagah, ni bedah nejak silahkan. Daripada anda meninggalkan doa sama sekali. Kenapa demikian? Tertulis di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul An-Nawawi bin Umar. Hadis Nabi SAW, apabila telah terjadinya iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka masuklah imam ke tempatnya. Mulailah saf-saf ditegakkan, yang sebelah kanan imam, yang sebelah kiri imam. Maka malaikat pun menyeru. Ketika saf telah ditegakkan, imam masuk ke ruangan imam, saf sebelah kanan imam pun sudah ditegakkan, sebelah kiri, begitu juga jamaah-jamaah yang lain. Rahmat Allah pun turun. Saf telah ditegakkan, rahmat Allah turun, tertimpa yang pertama kepada imam, yang kedua saf sebelah kanan imam, yang ketiga saf sebelah kiri imam. Kemudian mulailah diberikan semua terhadap orang yang hadir dalam jamaah tersebut. Maka menyerulah para malaikat ketika itu. Apa kata malaikat? Malaikat berkata, rabaha fulanon wa khasara fulanon. Beruntunglah si Fulan, rugilah si Fulan. Ar-rabih, orang yang beruntung adalah orang yang berdoa setelah solat. Orang yang merugi adalah orang yang keluar dari masjid tanpa sempat berdoa, berdoa rame-rame pihana, berdoa tirau pitan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa selalu ada penghalang untuk kita berdoa kepada Allah? Kat ingat dari bunuh tadi, nyontek lu kutumayang ke berdoa, tapi golom gak lu tak salim katuk telefon, tinggal menalih tak salim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung api tamat. Di urinang menyai rumah, golam gak le ke talim, kenapa gak pebut? Ini adalah merupakan akibat daripada kelalaian hati kita kepada Allah. Sehingga untuk berdoa sejenak pun 5 minit hana wate dalam 24 jam. Yang tak andalkan kita hanya doa dalam semayang. Semayangnya golam nentai khusyuk, semayangnya golam nentai ikhlas. Maka hari ini amalkanlah. Amalkanlah satu pesan saya. Ni mama yang saboh yang nak pegah pada malamnya. Setiap solat 5 waktu, nak usahakan kahana nak berdoa rame-rame, nak berdoa tiron walau 2 potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Anda bisa bahasa Arab, berdoalah. Andai kata orang bertanya, itanya le urang menot tengku, togat tak berdoa bahasa Arab dengan bahasa Hadron. Berdoa itu salah satu adabnya adalah hudurul qulub. Watai tak berdoanya berteruk batin tu. Kira-kira namanya berdoa bahasa Arab nak teruk batin makna? Anda tahu?
saya tidak tahu apa yang saya doakan. Tapi kalau saya berdoa dengan bahasa daerah saya sendiri, menusuk ke dalam jiwa, lontupu makna, datang rasa harap kepada Allah, datang rasa takut kepada Allah, maka berdoa dengan bahasa daerah lebih baik daripada berdoa dengan bahasa Arab atau bahasa agama sedang anda tidak tahu apa yang anda doakan. Berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu keistimewaan yang Allah beri ke umat Muhammad yang keken amin. Amin itu. Waktu berdoa amin, Allah Ta'ala menganggap orang yang membaca amin sebagai pendoa. Yang baca doa gop tanyakan lagi amin, amin. Maka orang yang membaca amin dianggap sama sebagai orang yang berdoa walau hanya membaca amin. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa ada 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat lain sebelumnya. Yang pertama, solat memakai saf. Umat-umat terdahulu solat tidak ada memakai saf. Maka sunat bagi imam sebelum solat disunatkan meluruskan saf. Malah-malah tertulis dalam kitab-kitab fikih, sunat imam itu mengangkat orang lain sebagai pengatur saf. Umpama long imam hai long kontrol saf dalam petrol ikut, apakah masih jarang, apakah sudah lurus, maka saya mengangkat honor cicik periksa saf kia kalon. Jadi ada kernetnya itu bukan hanya saja motor nak kenet yang urinang kena long, ya uragam kena long, anak mi peduk lalu mung waktu siap berangkat nyuhana yang tiro metenggaki ke langit, yang tiro meteng jarum ka semayang ju. Sangat tidak tertib, sangat tidak beretika. Motor nak adab semayang kena merumpah dengan Allah, tentu lebih beradab dan beretika. Tapi uronyo tanyo hana ada permen le atramanan. Menyotajak kondangan bajai ko lagak-lagak ko bere-bere. Saking cinta te Ronaldo tak semayang lebo dipluh tu nyambang pungo katanya. Tak semayang lagi katanya wajah warna-warni. Wateta semayang lagi tengok baju ala kadar yang muka je dah ju. Topi-topi kau bawah situ. Ijakrong ka gereteng, tapi manakala kita pergi resepsi, manakala bedah tajak untuk menghadap makhluk yang paling rapi, yang paling leh, yang paling wangi, tapi dah semayang ngangan badan bebe tiap puluk beruh lima je kena hantar semayang ju. Sangat tidak beretika dan beradabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk salah sebuah kelebihan semayang pakai saf. Yang kedua, kelebihan umat Muhammad adalah mengucapkan salam. Tidak ada umat-umat terdahulu yang menumpak Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tidak ada. Hanya umat Nabi Muhammad saja yang kalau berjumpa mengucapkan salam. Malah mengucapkan salam lebih banyak pahala dari menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib, memberikan salam hukumnya sunat. Tetapi di sini memberikan salam lebih banyak pahala dari menjawab. Kenapa? Karena assalam nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wahai Allah Tuhan kami, engkaulah Tuhan yang bernama Assalam. Gara-gara kita datang, gara-gara truk dia urang tengah duduk di pelihara. Truk tanya siro, Assalamualaikum. Budak urang jauh talum di pelihara. Gara-gara kita satu orang, mereka menyebut nama orang, nama Allah 10 orang. Wajar urang bi salim gebi pahala lebih le kurang jawab, karena gara-gara sidra urangnya gejawab, mereka menyebut nama Allah sebanyak 10 orang. Maka biasakanlah salam. Gantok lekton hotel merumpak. Gantok lekton hotel merumpak. Ketika memberikan salam, ngangguk kepala hukumnya makruh, karena itu bukan budaya orang Islam. Budaya awak Jepang hotel merumpak. Hari kata ai. Makanya menyotabi salam hanya mengangguk oleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak boleh ngangguk kepala, hukumnya makruh. Karena angguk oleh Nabi salim itu adalah merupakan bagian daripada. Jadi Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angguk oleh. Itu tidak boleh. Mana tidak boleh dimakruhkan. Kita punya adab dan etika tersendiri. Yang terakhir, termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad adalah mengucapkan kata amin. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman terdahulu yang diberikan ungkapan kata amin hanya satu golongan, yaitu kaum Nabi Musa dan Harun.
Allah mengabadikan kisah itu dalam Al-Quran yang mulia. Dalam surat nomor 10, dalam surat Yunus, wa qala Musa, Nabi Musa berdoa, Rabbana ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati dunia. Wahai Allah Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada si Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun hiasan, harta yang begitu banyak di dunia ini, liudhillu an sabilik, supaya dia sesat dari jalanmu. Dalam ayat sekian daripada surat Yunus diceritakan bahawa Nabi Musa berdoa, tapi dalam ayat berikutnya dijawab oleh Allah, qad ujibat da'watukuma, aku telah menerima doa kalian berdua. Ternyata yang berdoa Nabi Musa, yang tukang pamin Nabi Harun. Allah memposisikan Harun yang berkata amin, amin sebagai orang yang berdoa. Inilah ungkapan lafaz amin yang ada pada zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Selain itu tidak pernah ada, hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maka getanya tip-tip na urang baca doa sunat dapat amin. Sunat dapat amin, tetapi dengan catatan doa itu tidak dibaca untuk dia sendiri. Yang kedua, doa itu kita ketahui apa bacaannya, bukan artinya, tapi lafaz doa. Nyo sering biasa itu i gampung kan terjadi satu kebiasaan. Biasa menjog baca doa le orang tua anak depu pu baca. Yang tak preh mentang hotel tu dulu. Alhamdulillah mazidah. Amin itu. Amin. Nyo sering lah kampung. Nyo hana sunat amin. Doa menyo pelek amin bermeri pula dah baca. Baru sunat. Ada naik baca doa kamu ngonggom dengar-dengar hana kudu pulih. Ku dengar-dengar hana sunat anda aminkan. Ini tidak perlu diaminkan. Yang kita aminkan itu doa yang kita tahu apa bacaannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin dah depu. Nyo alhamdulillah mazidah amin. Ini sudah menjadi kebiasaan ni tanya. Salah pi amin ni tanya. Malah-malah menyobat sama dia. Waktu kirim doa biasa. Allahumma ja'al wa atil thawaba mithla thawabi ma qara'nahu. Baru doa wa khususan ila hana gitu tonan alah pi jino kam lei tulis-tulis kan tu. Polan bin Polan. Polan binti Polan. Jadi hana tanya le. Menyodi le si hana mau tulis nan. Saking tua biasa wa khususan ila ruhi gepoh ri tampik tonan dia. Gitu oleh ru tampik hana urut aku. Hana urut amin ti urut. Yo sering terjadi. Kenapa kan bunuh buatkan berangkat dari padangan ilmu. Maka jemaah pendengar dosia rahimakumullah. Momentum tahun baru 1442 Hijriah. Mari kita jadikan satu tonggak baru dalam kehidupan kita. Mari kita mengadakan perubahan. Apalagi kita tahun baru kalinya tidak seperti biasa. Kita dalam keadaan pandemi. Kan kita mentang mati gom bumu Allah tengah uji dengan taun. Taun atau corona, COVID-19 nyewat rana. Sering sekali kita mendengar di media-media, makanya kita udep kan baik terpengaruh tak dengan media. Coba kita belajar sedikit lebih bijak. Antina nyan pemanyang bacut mangai tu me siaran lain baik siaran tak tapi. Baik pegah legap kan. Nyan pane COVID nyan konspirasi yan. Awak minta peng. Idanyo atunan atra menan bagah syai tamang gitu yo. Persih dak lagi masa tengah pilkada watanya. Watai masa pilkada digiring opini lang media tang-tang kena perang 0302 lagi kena perang agama ke dia. Idenya pi gara-gara beda dia hana pegah balik, murumpak hana bi salim le. Pemangai tingkatnya nabe tanya, hana jarang-jarang. Igau watai kali duduk gerak. Wajah bu sampai meja makai kem-kem. Idenya gampang ke hana pegah-pegah balik. Bele mono tanya mudah tak ikut legap. Jangan terlalu mudah kita diprovokasi. Baik terlalu bagah dengan pemangai legap. Virus coronanya buto-buto ina. Kena try pegot. Malah dalam Islam itu taun yang orang yang mati karena virus taun diberikan syahid akhirat. Guduleh lang kita bi anatul talibin syahid ge bagi leh. Syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, syahid dunia hana syahid akhirat, syahid dunia akhirat, syahid akhirat hana syahid dunia. Termasuk syahid akhirat hana syahid dunia
adalah urang yang mati tengah musim pandemi walau bukan dengan sebab pandemi. Orang yang tak urang kabeh meninggal apa kau? Gara-gara corona. Igaknya kan gara-gara corona meninggal sakit jantung, tapi meninggal di musim corona, dia juga mendapatkan syahid akhirat. Ya rahmat Allah katanya. Untuk berempat syahid akhirat hana mangat. Orang yang meninggal malam Jumaat, orang inang yang meninggal dalam melahirkan, orang yang terjatuh reruntuhan, mati karena karam, mati karena penyakit dalam, kutilah makluman, orang yang dibunuh secara zalim. Nyo tengah musim pandemi. Maka anjuran pemerintah yang dihimbau katanya, yang wajib taati. Yang terakhir, seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani gekarang sebuah kitab bernama Badlul Mau'un fi Fadilatit Ta'un. Satu kitab khusus yang berbicara tentang corona, atau dalam bahasa pendidikan agama dengan ta'un. Bila terjadi ta'un ni di Mesir, maka urang ramai-ramai yang berdoa tolak bala. Watanya urang meninggal dalam tiura 10 orang, yang meninggal tiura teruk hanya 20 orang, tibulan hanya 10 orang. Setelah dilakukan doa tolak bala, berkumpul masa yang begitu banyak, mulailah terjadi terjangkit begitu cepat. Hingga akhirnya meninggal urang untuk 200 orang. Dalam sebulan meninggal urang 500. Akhirnya Imam Ibnu Hajar gekarang sebuah kitab yang bernama Badlul Mau'un fi Fadilatit Ta'un, yang menjelaskan pendapat beliau bahawa apabila dihimbau oleh pemerintah jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, itu untuk katanya yang wajib tak taati baik tak pegah. Nyo panik, nyo pengoknya, nyo konspirasi. Mungkin katakanlah ada benarnya, katakanlah ada yang bermain di balik ini semua, tapi hakikatnya ta'unnya nah tanyaan kau maka jalan satu-satunya adalah dekatkanlah diri kepada Allah. Jalani hukum zahir, iaitu pelihara, jaga, kibat instruksi daripada pemerintah melalui dinas kesihatan. Urangnya cukup le urang yang lebih-lebih carang bah doktor, sok-sok carang de urang. Doktor yang je ke doktor ijai gula. Ipegat analisa diagnosa, nyoji ka kenang. Tawau kampung, di apa kampung je, ipegat baik ka patihnya. Urang lebih patih haba urang anda ijai gula ngaba doktor. Yang bang-bangai manusia urangnya. Igap untuk dikeluarkan satu diagnosanya ijai gula. Ilmu renau, ilmu baca, ipegat labor, riset penelitian. Bedah diputuskanlah oleh ahlinya. Wah kampung, gepegah le urang hanai gula berat dan paik tak dengar yang corona yan, paik makin le corona makin peng. Bedah orangnya patih haba orang hanai gula, kubah haba doktor. Sedangkan Allah berfirman, fasalu ahlal dzikri. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan agar serahkan sesuatu pada ahlinya. Dalam kitab menulis yang terakhir belum pegah, umpama kita diagnosa rajak rumah sakit, teruk rumah sakit pegah, bapak lambung bapak ini sudah tidak bisa untuk puasa, roh nepaknya sakit, hanja kosong usus roh mesti api. Munyo bapak puasa kita takut-takut akan terjadi mudarat. Bedah tanya sok, hai tak dengar hai bi puasa, kai nak pegat tanya ke kafe. Tiba-tiba bedah tanya puasa, mati tu. Maka dianggap mati maksiat. Tajak tengok rumah sakit, demam tinggi. Iperali doktor, pak, untuk sementara bapak jangan mandi dulu, bapak jangan wuduk dulu, kerana bapak terkena tipus tinggi ni. Tensi bapak sangat tinggi, besar kemungkinan kalau bapak mati akan, kalau bapak mandi mudarat. Dia oh ya pegah hai bi mano junub, hai bi tu semayang. Nyo ke nak putus hat lo. Kun tanya, budah mana? Lu tak mana mati. Maka dianggap mati maksiat. Dalam kitab Bajuri juzuk 1 demikian. Itu menunjukkan bahawa sesuatu itu harus dibicarakan oleh ahlinya. Maka bagaimana coba anda lihat, apabila kita serahkan sesuatu ke tukang roh yang ceo tenggu. Nyo na urang muka ubat ka ceramah. Na urang muka ubat pi dakwah. Urang muka ubat pi sebut. Nyo contoh, muka perata yang sunat je ke bid'ah, yang bid'ah je ke sunat, yang halal je ke haram, ya bertukar-tukar hakikat hukum agama. Maka harus ada ahlinya. Menaci bagian kesihatan, Islam menerima informasi kesihatan walau dari orang kafir sekalipun. Tajak dia udah nang kafir karena hana alai nang gororot. Ipegah tu kedih, bapak, hasil risetnya seperti ini.
yang diterima dalam Islam walaupun hasil diagnosa doktor kafir, menulis dalam Bujarami juzuk 1. Maka apalagi orang Islam, maka dia baik mudah huswatul fikriyah, baik mudah ibu tu ya pegah nyo konspirasi masa sebagainya, tidak demikian adanya. Idanya baik mudah tak dikompori. Jadilah seorang muslim yang baik. Maka dalam momentum hijrah, dalam momentum memperingati tahun baru Islam tahun 2022, mari saya menghimbau diri saya pribadi dan menghimbau para jamaah sekalian, mari sama-sama getanyo tak tinggalkan keburukan, tanam keinginan lamati yang kuat, azam, cita-cita. Mari kita buat perubahan ke arah yang lebih baik. Semayang yang tak ubah tak qada, majlis taklim yang kita tinggalkan, mari sama-sama kita ramaikan kembali, tentu dengan menjaga protokol kesihatan sebagaimana memang tengah musim lagi benar. Kemudian yang terakhir, mari sama-sama kita nyota memperbanyak doa, berzikir walaupun bak rumah masing-masing untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya apa yang Allah berikan kepada kita nyo berupa ujian dan cobaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin, agar supaya aktivitas rutinitas anak-anak tanya oronyo tanya jujur, anak tanya tak rumah hanai jai kula bangka hanai jai kula lalu imulang pi haitem tanya jauh kula mai mau kula golom jejak kan memang hai bijak, hanya mungkin bangsa membodohkan bangsanya sendiri. Tetapi memang situasi kondisi memang dituntut oleh keadaan memang harus lagi nyan. Wah tidak anu di rumah imen lalu ngapi resah tanya. Maka mari sama-sama kita berdoa agar keadaannya segera diangkat oleh Allah, menjadi kondusif kembali supaya kantor-kantor terhak kembali, tanya bisa normal kembali beribadah. Ada anak-anak tanya halal lalu rumah dia ajuk bangka tak anak tu aktif sekolah lagi berokon. Jak masjid normal, buat fikah mulai boleh, jamaah zikir boleh, getanya pih menjadi senang. Ini semua adalah ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala kepada getanya. Maka mari sama-sama atuh teguran Allah, tanya tamu doa kiranya Allah Subhanahu wa taala geangkat mara bahaya ataupun pandemi yang geberi ke tengah-tengah getanya, baik kepada getanya ataupun kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Semoga momentum hijrah katanya kalinya, yaitu momentum memperingati hijrah Nabi atau momentum memperingati tahun baru Islam kalinya, menjadi sebuah momentum yang sangat berarti dalam kehidupan kitanya, yang menjadi tonggak awal berubahnya kehidupan tanya menjadi lebih baik ke depan insya-Allah. Nyoke yang dapat luntur sampaikan isi mauidah bak malam huro yang berbahagianya, tentu banyak sekali kejanggalan, kekurangan dan kesilapan, harap diperbanyak maklum dan maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon diperbanyak maklum dan maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.